moderator untuk menjalankan presentasi dari kelompok 8. Perkenalkan, nama saya Renda Rahmat Haji Santosa sebagai moderator. Teman saya Adi Safaat pemateri, Fardan Askia pemateri, dan Vigo pemateri. Konsep manajemen publik. Manajemen merupakan kumpulan dari dua orang atau lebih yang saling kerjasama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di dalam manajemen terjadi proses kegiatan seperti proses perencanaan, Beratnya dimiringkan itu, jangan diberdirikan, nggak kelihatan itu. Pemimpinan. Slide-nya bisa dimiringkan enggak itu? Jangan diberdirikan HP-nya. Ci, HP-mu miring no, Ci. Oke, silakan dilanjut. Di dalam manajemen terjadi proses kegiatan seperti proses perencanaan, pengorganisasian, pemimpinan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Secara mendasar, dapat diartikan manajemen publik merupakan penelitian interdisipliner aspek genetik organisasi, merupakan perpaduan dan perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian fungsi manajemen dengan manajemen sumber daya manusia, keuangan, informasi fisik, dan sumber daya politik. Prinsip-prinsip manajemen. Prinsip-prinsip dalam manajemen bersifat lantur dalam arti bahwa perlu dipertimbangkan sesuai dengan kondisi-kondisi khusus dan situasi-situasi yang berubah. Menurut Henry Fayol, seorang pencetus teori manajemen yang berasal dari Prancis, prinsip-prinsip untuk manajemen ini terdiri dari 1. Pembagian kerja, 2. Wewenang dan tanggung jawab, 3. Disiplin, 4. Kesatuan perintah, 5. Ketentuan pengarahan, 6. Mengutamakan kepentingan organisasi di atas kepentingan sendiri, 7. Pengkajian pegawai, 8. Pemusatan, 9. Hierarki, 10. Ketertiban, 11. Keadilan dan kejujuran, 12. Stabilitas dan kondisi karyawan, 13. Prakarsa, 14. Semangat kesatuan. Penilaian kinerja. Menurut Mulyadi, penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektivitas operasi suatu organisasi. Bagian organisasi dan karyawannya berdasarkan sasaran, standar, serta kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi berguna untuk mendukung penilaian efektivitas dari aktivitas-aktivitas organisasi dan mengharapkan kinerja yang memberikan kontribusi untuk menjadikan organisasi sebagai institusi yang unggul. Penilaian kinerja dalam suatu perusahaan mutlak dilakukan karena penilaian kinerja merupakan ukuran bagi pimpinan dan manajer dalam melaksanakan wewenang yang dilimpahkan kepadanya. Penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku karyawan yang merugikan perusahaan dan untuk memotivasi semangat kerja kepada setiap individu. Juga menetapkan standar kerja bagi seluruh karyawan yang ada dalam perusahaan. Tujuan penilaian kinerja adalah memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar memperoleh hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran. Penilaian kinerja
tiap-tiap anggota organisasi tentunya akan memotivasi untuk bekerja dengan baik dan untuk mendapatkan penghargaan atas hasil kerjanya. Penilaian tersebut dapat menguntungkan organisasi karena tiap-tiap anggota organisasi bekerja dengan penuh motivasi untuk memberikan yang terbaik bagi organisasi. Maka kegiatan operasi organisasi akan berjalan lebih efektif dan efisien. Faktor-faktor kinerja. Menurut Sedar Mayanti, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah satu, kualitas kemampuan pegawai, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan, latihan, etos kerja, motivasi kerja, sikap mental, dan kondisi fisik pegawai. Yang kedua, sarana pendukung, yaitu hal yang berhubungan dengan lingkungan kerja atau keselamatan kerja, kesehatan kerja, sarana produksi teknologi. Dan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai, yaitu meliputi upah atau gaji, jaminan sosial, dan keamanan kerja. Yang ketiga, suprasarana, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan kebijaksanaan pemerintah dan hubungan industrial manajemen. Tujuan penilaian kinerja. Yang pertama, untuk mengetahui keterampilan dan kemampuan pegawai. Yang kedua, sebagai dasar perencanaan bidang kepegawaian, khususnya penyempurnaan kondisi kerja, peningkatan mutu dan hasil kerja. Yang ketiga, sebagai dasar pengembangan dan pendayagunaan pegawai seoptimal mungkin, sehingga dapat diarahkan jenjang rencana karirnya, kenaikan pangkat, dan kenaikan jabatan. Yang keempat, mendorong terciptanya hubungan timbal balik yang sehat antara atasan dan bawahan. Yang kelima, mengetahui kondisi organisasi secara keseluruhan dari bidang kepegawaian, khususnya kinerja pegawai dalam bekerja. Kesimpulan, pengukuran kinerja menjadi hal yang sangat penting bagi manajemen untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja perusahaan dan perencanaan tujuan di masa mendatang. Kinerja merupakan tujuan utama publik. Reformasi administrasi publik yang terjadi selama ini berfokus pada konsep kinerja dan efektivitas. Cara yang tepat untuk dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran adalah dengan melakukan reformasi pengelolaan dan pertanggungjawaban kinerja seluruh instansi pemerintah. Prioritas program dan kegiatan strategis pemerintah harus ditetapkan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan instansi pemerintah yang melaksanakannya. Berdasarkan hal itu, kemudian menetapkan sasaran-sasaran strategis yang berorientasi outcome di instansinya atau unit kerjanya masing-masing dengan ukuran kinerja yang jelas dan terukur. Yang mau bertanya, Ini kenapa nggak ada hubungannya dengan manajemen publik? Itu kan bicara tentang manajemen kerja. Ambil PPT-nya siapa ini? Baru download ya? Enggak, Pak. Semalam dibikin, Pak. Nggak ada hubungannya dengan manajemen publik, manajemen kinerjanya. Itu Kan nggak dijelaskan. Ya dijelaskan enggak itu manajemen publik dalam penilaian kinerja. Berbeda penilaian kinerja dengan manajemen kinerja itu. Judulnya apa judulnya?
Ya, isinya apa isinya? Sama enggak manajemen kerja dengan penilaian kinerja itu? Kan terpisah-pisah itu, manajemen sendiri, kemudian penilaian kerja sendiri, manajemen kinerja sendiri. Coba dilanjut dulu dengan tanya jawab. Monggo yang mau bertanya. Permisi, saya mau bertanya. Iya, monggo, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya, bagaimana cara melihat potensi sebelum melakukan penilaian kinerja yang dilakukan oleh pemimpin kepada bawahan pada manajemen administrasi publik yang saat ini sedang terjadi. Terima kasih. Bisa diulangi, Mbak? Bisa diulangi, Mbak. Menurut kelompok Anda, bagaimana cara melihat potensi sebelum melakukan penilaian kinerja yang dilakukan oleh pemimpin untuk bawahan pada manajemen administrasi publik yang saat ini sedang terjadi?
Ya, jadi untuk penilaian kinerja sebelum apa pertanyaan itu? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Vera. Ini menurut kelompok kami, yaitu sebelum melakukan proses penilaian kinerja untuk saat ini, standar kinerja harus dikomunikasikan terlebih dahulu kepada para karyawannya agar mengetahui apa yang diharapkan oleh perusahaan untuk mendapatkan feedback. Gimana, Mbak? Apakah kurang jelas? Itu tadi kan kata masnya itu dilihat dari kriteria. Nah, itu menurut masnya itu dilihat dari kriteria apa saja yang bisa dilakukan dalam penilaian kinerja tersebut agar pemimpin itu bisa menilai itu dengan baik gitu loh, Mas. Jadi kalau pemimpin tuh nggak sembarangan menilai, jadi potensi apa saja yang dilakukan pemimpin untuk menilai kinerja dari bawahannya. Baiklah, setelah kami melakukan diskusi yang cukup panjang, menurut kami langkah yang seharusnya diambil itu penilaian dari potensi-potensi itu sebenarnya berdasarkan kualitas sih. Berdasarkan kualitas, kemudian sikap dan kelakuan dari karyawan bawahan terhadap pemimpin itu sendiri. Gimana, Mbak?
Gimana Mbak Vera? Sudah jelas jawabannya? Mungkin ada yang ditanyakan lagi. Komen pas dulu. Jika tidak ada Demikian, jika tidak ada yang bertanya lagi, saya tutup. Tambahi pertanyaannya. Tambah sesinya aja. Iya, Pak. Monggo yang bertanya, silakan.
Nggak ada lagi. Ini sudah nggak ada lagi yang nanya. Silakan ditutup aja, Bu, Pak moderatornya. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 8. Kelompok 8 kalau bisa menjelaskan tentang apa pengertian manajemen publik, kemudian manajemen kinerja, dan manajemen penilaian kinerja. Kemudian berikan contohnya. Coba bisa dijelaskan dengan contohnya. Halo kelompok 8. Iya, Pak, bentar, Pak. Gak usah dicari, langsung dijawab aja. Jangan percaya sama Google. Untuk manajemen kinerja itu seperti suatu aktivitas itu untuk memastikan bahwasanya organisasi telah dicapai secara tepat sasaran dengan cara yang efektif dan efisien, Pak. Itu untuk pengertian manajemen kinerja. Terus lainnya. Yang lainnya apa, Man? Manajemen kinerja terus? Maaf, Pak, pertanyaan yang lain gimana, Pak? Mana? Selain manajemen kinerja, Itu tadi, kan manajemen kinerja, manajemen publik, sama penilaian kinerja. Itu kan sudah dijelaskan tadi di slide-nya. manajemen publik, yaitu manajemen merupakan kumpulan
dari dua orang atau lebih yang saling bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Katanya siapa itu? Referensinya dari mana? Itu dari PPT, Pak. Ya, referensinya dari mana? Itu pendapatnya siapa maksudnya? PPT-nya ngambil dari mana? Itu pendapatnya siapa? Masuk pendapatnya sendiri. Catat, Pak. Itu dari referensi dari Google. Ya. Dari? Itu namanya lupa, Pak. Ya, ngambilnya dari mana kok bisa lupa? Dari Ngambil Google. PPT-nya dari mana? Ngambil PPT-nya dari mana? Masa lupa? Ya, ngambil PPT-nya dari mana itu? Ya, ngambil PPT-nya dari mana? Kok kadang jawab? Dari Arif Lawo untuk teman-teman AN dan MKP, Pak. Yang ngambil punyanya orang berarti. Kami ngambil referensi itu. Yang ngambil punyanya orang. Gimana, toh? Pak? Ngambil PPT-nya orang berarti. Cuma referensi, Pak. Hah? Cuma referensinya aja, Pak. Iya, ngambil Tentang konsep nyopot dari manajemen. PPT-nya orang maksudnya. Direferensikan ke punya sampean. Ya, gitu ya. Atau kalau ngambil dari referensi, referensinya siapa? Atau kalau ngambil dari PPT, PPT-nya siapa? Nggak ngambil dari PPT, kami ngambil dari materi penjelasannya aja, Pak. Kami yang bikin PPT-nya. Iya, dari referensinya dari mana itu? Dari buku atau dari artikel atau Dari artikel, Pak. artikelnya siapa? Arif Lawo untuk teman-teman AN dan MKP. Itu bentuknya apa? Bentuknya tulisan gitu. Artikel berarti. Apa judulnya? Jurusan Administrasi Negara, Tidak judulnya. Manajemen dan iya itu judulnya, Pak. Jurusan Administrasi Negara, Manajemen dan Kebijakan Publik UGM gitu.
Siapa penulisnya? Penulisnya dari Arif Lawo untuk teman-teman AN atau MKP. Arif Lawo, Pak, penulisnya. Semuanya ngambil dari situ berarti. Gimana, Pak? Materinya semuanya ngambil dari situ ya? Enggak, cuman dikit aja, Pak. Hmm? Nyari ini loh, referensinya aja untuk manajemen publiknya gitu. Sudah. Oke, terima kasih kelompok 8 atas presentasinya. Jadi memang harus dipahami secara betul tentang apa yang disampaikan sehingga tidak hanya sekedar memindahkan dari materinya orang. Ini seringkali saya sampaikan karena nanti akan berkaitan dengan tugas akhir atau skripsi saudara. Jadi tugas apapun jangan biasakan atau meminimalisir untuk copy paste atau plagiasi karena itu kejahatan akademik. Itu kejahatan akademik. Sekali lagi saya sampaikan copy paste ataupun plagiasi itu kejahatan akademik dan bisa dilaporkan. Karena nanti itu akan berpotensi ketika saudara sudah di akhir kuliah atau skripsi. Ini seringkali dan berulang-ulang kali saya sampaikan kepada teman-teman semua, termasuk kakak tingkat saudara. Karena pembiasaan begitu itu akan mempengaruhi pemahaman saudara di dalam memahami bidang ilmunya. Karena kalau hanya copy paste, tidak dipahami, tidak dibaca, itu ya setelah presentasi ya hilang. Jika ditanya kembali bingung, dan seterusnya. Juga saya menyarankan tetap saudara harus banyak membaca, harus banyak menganalisis, mendeskripsikan, mengulas, paling tidak memahami tentang ilmunya lah. Paling tidak paham secara mendasar tentang apa itu manajemen publik, apa itu manajemen kinerja, apa itu penilaian kinerja. Karena itu berbeda dan porsinya masing-masing ada di dalam organisasi publik. Manajemen publik itu porsinya ada di mana. Manajemen kinerja itu porsinya ada di mana. Manajemen kinerja pun dibagi menjadi dua. Bisa untuk individu atau pegawai, bisa untuk manajemen kinerja organisasi. Jadi yang dibahas di sini sebenarnya adalah manajemen kinerja organisasi, bukan manajemen kinerja pegawai. Walaupun kinerja pegawai itu berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Tetapi dalam konteks ini, harusnya saudara juga membahas tentang manajemen kinerja organisasi. Karena manajemen kinerja organisasi itu tidak bisa berjalan dengan baik tanpa ada manajemen individu atau pegawai. Begitu juga sebaliknya, manajemen kinerja pegawai yang baik tanpa didukung oleh manajemen kinerja organisasi yang baik, tujuan dari stakeholder atau tujuan dari organisasi itu juga tidak bisa berjalan dengan baik. Ini juga perlu dipisahkan dan perlu dipahami, termasuk dalam konteks penilaian kinerja itu juga dibagi menjadi dua, penilaian kinerja pegawai dan penilaian kinerja organisasi. Walaupun keduanya saling berpengaruh satu sama lain, tetapi ada porsinya masing-masing. Bagaimana metode penilaian kinerja terhadap pegawai dilakukan. Bagaimana metode penilaian kinerja terhadap organisasi juga dilakukan. Sehingga ini bisa berjalan seiring sesuai dengan sistem manajemen publik yang ada di dalam organisasi. Sehingga kalau ini berjalan dengan rodanya masing-masing, dengan relnya masing-masing, maka pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan harapan itu bisa tercapai dengan baik, sesuai dengan harapan. Sehingga tidak hanya sekedar memahami secara tekstual, tetapi bisa memberikan contoh-contoh konkretnya, misalnya dalam pemberian bantuan bansos, bantuan nasional yang kemarin dikorupsi. Ini juga berkaitan dengan bagaimana pola manajemen publik bekerja, bagaimana pola manajemen kinerja diimplementasikan, bagaimana pola penilaian kinerja dilakukan. Itu juga berjalan seiring semua. Sistem atau manajemen yang baik itu akan mempengaruhi manajemen kinerja dan penilaian kinerja serta organisasi.
Sehingga ini menjadi penting untuk teman-teman pahami secara komprehensif di dalam memahami satu bidang ilmu. Kira-kira itu tambahan dari saya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini presentasi tinggal berapa kelompok? Tinggal satu kelompok, Pak. Tinggal kelompok 9. Ada 9 kelompok kan? Iya, Pak. Tinggal 2 kelompok, 10 Bapak. toh? Kelompok 9 sama 10. Ada 10 kelompok kan ya? Oke, insya Allah cukup nanti sampai ke UAS. Silakan untuk yang tugas UAS, sesuai kemarin saya infokan di grup, bisa saudara cicil. Jadi saya nanti input nilai insya Allah H-7 dari UAS langsung saya input. Yang telat mengumpulkan itu silakan nanti bisa berisiko ya, semuanya nanti harus selesai sebelum UAS. Jadi tugas UAS kemarin yang merangkum dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir itu harus segera dilakukan. Untuk toleransi sampai nanti di input penilaian dilakukan H-7 setelah UAS saya inputkan. Yang telat-telat nanti ya risikonya, konsekuensinya adalah nilainya tidak bisa masuk. Kalau nilainya sudah tidak bisa masuk, walaupun nilai murninya ada di saya fix, tapi itu akan kesulitan ketika mau diganti. Banyak buktinya yang sebelum-sebelumnya itu nilainya A, tapi karena telat, sehingga di inputnya adalah 0 dan harus ngulang, tidak bisa di input di semester berikutnya karena banyak administrasi dan teknis yang harus dilakukan. Enggak teman-teman, saya minta untuk tugas-tugas seperti yang saya infokan di grup WA kemarin, yang belum memulai silakan bisa segera dimulai. Jadi untuk tugas UAS besok merangkum seluruh video pertemuan pertama, diberi judul, kemudian judulnya apa, kemudian rangkumannya apa, ditulis di Word, di Microsoft Word, kemudian dikirim ke email. Sampai ke video pertemuan terakhir. Video pertemuan terakhir itu adalah 1 minggu sebelum UAS. Berarti saudara punya rentang waktu merangkum atau mereview video terakhir 1 minggu cukup. Sampai nanti di UAS. Itu ya, itu mohon diperhatikan karena saya megang ada sekitar 10 kelas dan itu nanti kalau nanya satu-satu ketika sudah penilaian, saya tidak menyarankan, nanti silakan bisa di grup. Karena penilaian itu adalah sudah puncak terakhir dari proses perkuliahan. Kalau sudah nanti di penilaian telat dan lain sebagainya, seperti di UTS kemarin, ya wallahu a'lam. Tapi saya minta mulai hari ini sudah bisa dimulai nyicil, merangkum, paling tidak 1 video, 1 halaman, itu dirangkum menjadi 1 rangkuman, mulai dari presentasi, pengantar dari saya, presentasi, sampai diskusi dan penutup dari saya. Itu ya, silakan bisa diperhatikan itu. Oke, ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Ada yang masih mau ditanyakan? Cukup jelas ya? Oke, kalau gitu saya tutup dulu. Sebelum ditutup, silakan baca surat Al-Asr. Akan baca surat Al-Asr dulu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.